people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast, powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me, Frans 207. And Eric Limans. Now, here we go. Alexander Himalaya. Halo. Congratulations. Makasih. Bersama pemenang Ready Transformation Paradigm Fitness Indonesia. Ini tadinya katanya nggak mau pakai baju loh. Perutnya kotak-kotak. Jangan dong. Ya ampun, ini lagi di kantor. Lagi di rumah. Tapi dekorasinya memang kantor ya, luar biasa. Biar kelihatan kerja. Oke. Ini kita senang banget loh. Kita semua senang sekali, ya kan, ngelihat transformasi dari Alex Himalaya, ya kan? Karena emang dari transformation yang pertama tuh udah ikutan ya kan? Iya, ikutan kan iseng doang ya awalnya. Cuman gara-gara ada ditawarin ikut ini Pak, kan masih banyak tuh sesinya gitu, ya udah ya ikut aja daftar gitu. Terus setelah ikut jadi ketagihan ya? Setelah ikut ya karena ya kan kayak challenge ya, jadi ini boleh deh diseriusin gitu. Awalnya iseng, awalnya sebenarnya gara-gara ada back pain di belakang, di lower back pain. Sudah lama, tiap tahun kiropraktik gitu. Terus temen bilang, lu daripada kiropraktik kan nggak selesai, coba deh pilates gitu. Pilates, terus aku ingat di Paradigm kan ada pilates, ya udah akhirnya coba pilates dulu gitu. Terus ya udah coba pilates, orang-orang kan pada nggak ada pilates tuh, jadi apalagi biasanya kan ibu-ibu ya, cewek gitu. Ya udahlah, gue cuek aja lah gitu. Pakai pilates, terus diajarin awareness tentang ngerasain otot mana yang dipakai gitu loh. Otot mana yang bergerak gitu. Nah, dari situ mulai ya nih enak gitu. Terus mulai berasa nih badannya, pinggangnya udah agak enakan gitu kan. Terus habis pilates, kebetulan si yang PT-nya pilates resign kan, terus aku handover ke Adrian. Nah, PT yang ini Dila namanya, terus dia bilang Adrian pasti bisa beresin masalah back pain-nya Bapak gitu, tapi dengan cara yang lain gitu. Oh ya udah, aku ikut aja, terima aja gitu. Pokoknya saya pasrah, dia mau diapain. Whatever it takes, I'll take it gitu. Sudah, Adrian pelan-pelan sih, nggak yang ayo Pak ini gerak terus makannya dirubah ini segala macam, enggak. Pelan-pelan gitu. Udah, terus ya kebetulan ada acara ini, udah Pak ikut aja sekalian yuk, ya udah ikut ya. Tapi dari yang ready transformation yang pertama tuh emang udah kelihatan banget, dan sekarang yang kedua itu semakin kelihatan lagi. Wow. Iya sih. Nah itu gimana perjalanannya, journey-nya? Kan biasanya mungkin dari yang ready transformation 1 itu kan latihannya mostly di klub ya gitu. Terus yang ready transformation yang kedua juga di awal-awal mungkin latihannya pasti klub nih. Terus tiba-tiba kita kena PPKM, terus harus latihan dari rumah juga, ngerasain online fit. How's your journey sampai tetap berhasil juga, luar biasa dan jadi pemenang? Latihan yang pertama itu masih enaknya tuh dari coachnya, kayak gue ngapain aja dia kayaknya tahu gitu. Jadi kayak, Pak tadi misalnya nih harusnya kan latihan ya, misalnya waktu Paradigm buka sebelum PPKM itu latihannya siang kan, pas makan siang gitu. Terus di beberapa sesi pertama dia udah mulai komen tuh, Pak tadi makannya apa gitu. Tadi makan sehat kok gitu ya, jadi rebusan gitu-gitu. Terus malam makan apa Pak? Ya malam saya agak makan nasi sih gitu. Kebalik Pak,
kebalik Pak, makan nasinya pagi aja gitu. Oh gitu ya. Iya soalnya Bapak ini kita baru 2 set nih Pak, nggak ada tenaga dia bilang gitu. Jadi nggak ada power, ketahuan gitu. Ini nggak ada powernya Pak gitu. Oh gitu, iya. Oh gue pikir abis nge-gym baru ngopi, baru beli kopi susu gula aren gitu. Wow. Ya enggak Pak, karbonya pokoknya karbo, gula itu buat power dia bilang gitu. Jadi ya pindahin aja makannya banyakin di pagi gitu. Nah, sisanya tinggal yang protein sama yang 0 kalori gitu kan. Oh ya udah bener. Ya awal-awalnya masih yang kayak Titi ngasih tahu udahlah pokoknya gue nge-gym dulu deh. Yang penting 3 kali seminggu udah komit. Atau udah bayar juga kan, nggak mau rugi dong gitu. Tapi dulu juga ini aku udah nge-gym itu dari 2000 berapa ya? 2008 ya. Dan itu udah sering pakai PT. Aku share ke JJ juga nih. I never never get this kind of result before in my life, aku bilang gitu. Karena gymnya itu dulu ikut PT juga, bayar PT segala macem gitu kan. Terus dikasih tahu macam-macam. I didn't get the point gitu, nggak dapet intinya gitu. Somehow sama coach yang satu ini, gila itu coach hebat bener dah. Kayak dapet gitu loh. Terus formnya Pak dibenerin. Pak itu tadi agak getar, Bapak pakai otot yang ini ya gitu. Oh iya salah ya, harusnya yang ini ya gitu. Jadi sampai tuh tiap repetisinya itu dia ngarahin gitu, Pak jangan buru-buru, dirasain Pak gitu. Gitu loh. Jadi ya oke. Ya I just do it gitu, kerjain aja gitu. Ya terus belum lagi kalau masalah makannya awal-awal sih masih yang kayak kebalik oh salah gitu, terus find out lagi-lagi yang nemuin coachnya gitu, kayak kita pas ada sesi tuh ngobrol, dia yang nanya gitu, tadi makan apa Pak gitu, terus ini oh oke, kayaknya udah cukup gitu, terus lama-lama Pak kayaknya kebalik gitu, oke. Terus abis itu besok pas beberapa sesi lagi gitu, ini perutnya belum nih, aku bilang perutnya belum mengecil nih gitu. Tapi ya sih, tapi gue pengakuan dosa juga gitu. Terus ada gula arennya, ada kopi susu, kopi kenangan gitu-gitu deh. Terus, Pak dituker ya minum yang kayak gitu sebelum latihan, oke deh Pak gitu. Pokoknya sebelum latihan Bapak mau karbo, gula boleh karena itu power buat Bapak. Terus gimana caranya nambahin power, aku bilang gitu. Dia bilang ya kopi boleh Pak, double shot boleh gitu. Karena itu emang ada kafeinnya kan, jadi buat kita tenaganya selama latihan lumayan gitu. Tapi udah ya Pak, habis latihan kalau udah cukup jangan ditambahin gitu. Tapi tetap aja sih, maksudnya kadang-kadang yang orang bilang cheating gitu, gak bisa nih, kepala gue pusing nih. jam misalnya latihan, kalau PPKM kan latihannya jam sore gitu, habis latihan langsung minum susu, itu masih aman tuh lambungnya. Jam ganggu itu jam 8 malam udah mau tidur gitu. Nah itu jam ganggu banget tuh, aduh ini makan apa ya. Terus udahlah apa aja ada, kadang roti gitu kan, yang penting di mindsetnya udah kenyang gitu loh. Terus cuma roti kecil gitu doang, sari roti, atau akhirnya bikin ini nih kacang ijo, bubur kacang ijo, cuman semangkok kecil gitu, cuman buat ngerasain gue udah makan gitu, udah makan, dan tinggal tidur aja udah gitu. Karena kalau dulu pernah beneran gak makan malam tuh, gak bisa tidur, bener-bener gak bisa tidur, parah. Pikiran ya? Iya, ya perutnya keroncongan, gak bisa tidur gitu. Jadi mimpi makanan nggak? Mimpi, iya. Mimpi makanan ya, mimpinya lagi di restoran.
Tapi ini loh, untung ya Alex PT-nya ini ya, coach-nya sama coach Adrian. Coba kalau sama aku, pasti langsung gini, Pak itu makanannya kebalik. Bapak makan makanan saya makan makanan Bapak. Kalau saya gitu. Jangan dong. Lapar kita. Terus kalau sekarang gimana? Maksudnya kayak pola makannya yang memang sekarang diterapin deh gitu. Sekarang masih ngitung kalori, pokoknya proteinnya 2 kali berat badan. Terus kayak nasi tuh beneran dikit banget gitu. Dikit banget. Tapi komplimennya kopi kenangan masih. Karena ya perlu kan, maksudnya kalau kopi pahit gitu doang nggak seru, aduh. Terus ya udah itu kan kalorinya gede, ya udah. Terus beli roti juga, roti susu, roti keju manis gitu-gitu juga masih gitu. Cuman dipesenin lagi, diusahakan sebelum latihan. Jadi sekarang pindah ke sore semua latihannya gitu, atau sebelum tidur tuh harus gerak gitu loh. Mau cuman 15 menit 20 menit boleh gitu loh, kalaupun nggak lagi latihan gitu. Jadi seminggu tetap 3 kali, kemudian in between itu aku kerjain lagi sendiri, tapi ya sebelum tidur gitu. Wow, sebelum tidur bergerak. Oh iya. Berarti olahraga setiap hari. Almost setiap hari sih. Almost setiap hari. Olahraga apa tuh sebelum tidur? Karena aku udah pernah bilang. Squat, ya kan? Ya, percaya. Oke. Nah, kalau ini, ada nggak sih rutinitas, maksudnya gini, pola makan yang jadi rutinitas Alex sekarang? Misalnya kayak makan pagi apa, terus siang, atau sore, atau malam, atau gitu? Jadi tuh seminggu itu aku buat variasi, kan lidah kan nggak bisa ya rasa yang flat gitu. Jadi harus ada rasa garam, ada manisnya juga gitu. Jadi gantian. Seminggu itu aku udah prepare sayur kayak wortel, brokoli, sama labu siam itu dikukus. Terus kita potong kecil-kecil, 1 box gede itu buat 1 minggu. Jadi buat variasi, kadang dimakan gitu aja sama ayam rebus, atau dimakan sama sop gitu. Dan aku juga udah bikin kuah sop sendiri gitu buat 1 minggu gitu loh. Jadi buat variasi. Terus kalau nasi gantinya ya shirataki gitu. Terus waktu udah mendekati, Pak ini udah mulai penilaian nih Pak, Bapak boleh ini ya, tolong diet apa ya dia bilang namanya. Pokoknya nggak yang garam, nggak yang manis, pokoknya semua flat aja. Oke deh, berapa minggu? 2 minggu. Seminggu ya, nego nih. Seminggu ya, oke. Iya seminggu. Yaudah seminggu boleh deh Pak. Ya udah itu seminggu. Tapi habis itu aku balik lagi gitu. Balik lagi ke ya udah pokoknya I have to feel some taste gitu. Nggak bisa kalau yang flat gitu dong. Yang ada tersisa sendiri kan gitu. Jadi ya pokoknya dari pagi tuh bangun udah susu protein dulu 2 scoop gitu. Minimal kan 50 gram udah terpenuhi gitu. Habis itu jarak 1 jam baru sarapan pagi agak banyak kan. Itu kayak seasonal gitu. Jadi kayak minggunya sampai minggu depan tuh roti lapis, telur ceplok, ayam rebus, terus ada daging asap juga, terus ada timun sama tomatnya gitu, dibikin sandwich. Itu tebel tuh, makan kenyang gitu kan. Udah di mindsetnya tuh, pokoknya gue udah kenyang sampai nanti waktu siang gitu. Dan kemudian sekarang sih sayur rebus itu. Sayur rebus, selalu ngerebus ayam sama kalau orang-orang kan dikukus atau direbus, tapi nggak pakai garam. Gue nggak mau.
enggak, maksudnya enggak lah, harus tetap ada taste-nya kan, harus tetap ada, udah nggak apa-apa, yang penting ya gue tetap komit latihan gitu loh. Karena kuncinya kan juga di latihan, jadi ya makanan iya, latihannya juga iya gitu loh, olahraganya juga iya. Jadi kalau ayamnya itu dibumbuin itu, kadang kecap asin sama jeruk nipis, kita rendam dulu marinated 1 malam, atau pakai itu tuh saus kikomen buat barbecue gitu. Oh iya, wow. Jago masak juga ya berarti ya? Buka catering ya? Enggak, itu semua apa sih, eksperimen. Cobain ini, oke lah, ya udahlah, enak lah gitu. Ya udah. Sama kesini awal-awal kan pakai, katanya aku baca di Fat Secret lah. Semua pokoknya referennya ke aplikasi itu tuh. Kalau makan ini berapa kalori gitu. Terus aku lihat, oh ternyata sambal saset itu cuma berapa sih, 30 kalori. Kecil, ya udahlah gue cocol sambal juga gitu. Wow, sampai sambal-sambal dihitung kalorinya. Iyalah orang. Iya. 8 kotak begitu perutnya. Berarti kalau gitu kita makan sambal saset doang. Ya, makan sambalnya doang. Enggak juga. Sekarang lagi seneng sambal geprek. Jadi pesen sama mertua tuh 1 sambal geprek gitu, 1 mangkok gede. Terus setiap hari 1 sendok teh aja dicocol, itu udah rasanya udah lega gitu loh, gue nggak stres. Ya, karena kan sambal geprek enak ya bumbunya ya. Gitu. Dan yang pasti gorengan itu bener-bener nggak di sama sekali gitu loh. Jadi kayak tempe goreng, pokoknya yang deep fried itu tuh udah sejak PPKM terutama tuh udah yang dihindarin banget gitu loh. Jadi jadi semuanya gitu. semuanya gorengan dan tepung. Mie itu nggak ada tuh aku. Sama sekali nggak, sejak PPKM tuh nggak makan mie. Tapi doyan nggak? Doyan. Tapi gimana? Selalu mikirnya, ini kalau gue makan ini kayaknya sepedaan aja tuh bisa 50 kilo sendiri baru hilang kalorinya gitu kan. Kayak kemarin gue 20 kilo aja udah enggak deh. Jadi ya bandingin di mindsetnya begitu. Oke. Juara loh. Iya. Nah, kalau misalkan kayak makanan tadi sampai gorengan pun enggak, ya kan? Terus juga sampai siapin makanan-makanan bisa dibilang kan sehat ya untuk seminggu. Malah mikirinnya untuk seminggu loh, di prepare. Itu kan well preparation banget kan. Nah, sekeluarga jadi ikutan nggak sih makan sehat kayak gitu atau gimana? Enggak juga, mereka mah cuek aja. Enggak. Kita gitu. Tapi sayurnya pada ngikut. Jadi kan karena sayurnya kan udah dikukus kan. Jadi kalau tiba-tiba nggak ada sayur ya ambil sayur itu, kita siram kuah sup gitu, udah enak, udah punya sayur sendiri gitu kan. Kadang-kadang ayam rebusnya pun juga diembat juga gitu. Ayam rebusnya kadang-kadang ada ini nih kelebihan nih, soalnya tadi minum susunya banyak gitu kan, ada latihan segala. Kayak itu udah lebih dan diambil dan gitu. Ya dimakan juga, anak-anak juga makan gitu. Bisa dibilang mungkin sekarang bener-bener badannya itu tuh bener-bener fit banget ya, bener nggak sih? Fit it basically kalau balance-nya lagi tuh harus istirahat yang cukup gitu loh. Jadi ya bersyukur ya PPKM kita di rumah, jadi mau tidur kapan aja bisa gitu. Bener. Gitu. Bener. Ya. Tidur sambil Zoom. Kerja, gimana? Tidur sambil Zoom. Iya tidur. Enggak, kalau Zoom nggak, ntar kalau tiba-tiba dipanggil terus gimana dong? Nggak nyambung. Ya maksudnya kalau biasanya kan kalau istirahat di kantor kan ya udah cuma bisa makan terus jalan doang, habis itu kerja lagi kan. Kalau sekarang tuh habis makan bisa tidur sebentar, 15 menit aja juga cukup gitu loh. Itu kayak refresh badan, habis itu fit lagi gitu. Jadi sebenarnya tidur siang tuh perlu gitu loh. Itu. Alex sendiri sebelum sekarang six pack begini, sebelumnya pernah nggak sih six pack begini juga? Nggak pernah. Kurus pernah. Kurus banget pernah. Aku dari kurus. Dulu itu beratku
ada 55 pernah. Terendah itu 55 gitu loh. Terus ikut nge-gym agak nambah jadinya 59. Suruh makan telur sehari 10 tuh, pusing kan. Terus ya tapi ya nambahnya cuman ya udah begitu. Perut tuh nggak pernah sama sekali. Pasti ada belly-nya gitu loh. Sekarang pun masih ada kok, belly-nya masih ada di kulit agak tebal masih. Gitu. Kita olahraga juga hilang. Iya, katanya nanti lama-lama juga hilang. Udah aman sekarang, udah aman. Iya Ya kan? Iya, kemarin padahal nih kemarin tuh sempat kayak saburian gitu. Terus ada sate Padang juga kadang-kadang gitu. Gitu. Tapi ya tetap dihitung gitu. Misalnya hari ini udah kelebihan banget ya udah kalau bisa sebelum tidur ya gerak dulu gitu. Diusahain gerak dulu. Bukan sampai saat makan sate aja dihitung kalorinya, ya ampun. Kalau kita ngitung harganya berapa gitu, bukan kalorinya. Ya dihargai juga dong, harga juga. Tapi saat ya kayak jadi dihitung, maksudnya kalau lagi kepengen apa ya jangan ditahan sih. Gitu. Cuman ya yang penting habis itu, oke, makan itu, oke, kita bakarnya kapan gitu. Kalau bisa ya segera. Jadi dia nggak numpuk di perut gitu loh, nggak kelamaan. Gitu. Jadi ini bisa dibilang dapat badan yang paling kece itu justru sekarang ya. Iya. Teman-teman kantor bilang apa? Teman-teman kantor bilang apa? Atau mungkin ketemu teman-teman lama gitu kan kayak, wow. Iya, di kantor udah ada yang ikut juga akhirnya kan balik lagi. Temanku satu kantor tuh dulu sama Adrian juga, dia katanya PT. Tiba-tiba nanya gitu. Alex, gue kayaknya juga pengen deh. Berat gue udah gede banget nih katanya. Oh ya udah, akhirnya dia juga jadi ada motivasi gitu. Jadi teman-teman ada motivasi untuk ya udah cobain lagi gitu, gym lagi. Lumayan ada teman-teman yang termotivasi juga gitu gara-gara ngelihat transformasinya aku gitu. Kalau keluarga maksudnya istri mah happy aja dia kalau ngelihat suami bener tambah happy bener tambah sehat ya. Happy-nya dia. Ya kan, Alex, ini yang di IG ya. Aku aja amazed banget ngeliat fotonya loh. Iya nggak sih? Iya. Gitu. Perubahannya bagus banget sih. Bagus. Ya ampun. Dan sekarang ini dongnya jadi udah enak gitu. Udah tau lah karena memang udah udah dapat pencapaian. Jadi kalau misalnya mau makan apapun juga udah ngerti kan. Jadi harus gimana nih ya kan ngatasinnya. Gitu. Tapi kalau misalnya setiap hari gitu kan biasanya gini nih. Orang makan weekend ada cheating day atau enggak mungkin makannya lebih bebas. Kalau Alex kayak gitu juga nggak? Iya, weekend jangan membatasi diri juga gitu ya. Adanya itu ya kita makan gitu aja. Misalnya ya masa kalau orang-orang ngajakin saburi gitu, gua nggak ikutan ya rugi dong gitu lah. Gitu. Terus ya cuman dipilih maksudnya kan kayak karbonnya enggak lah ya, kayak nasi gitu kan di rumah ada ngapain gitu. Jadi lebih ke ya main course-nya aja gitu. Fokusnya ke main course. Karena kan emang makan di luar itu kan rata-rata lah main course-nya yang ditawarin, bukan nasinya, bukan karbonnya gitu. Iya. Benar-benar. Makanya Indomie itu tuh kayak aduh kalau gue makan ini tuh kayak harus 1 minggu ngapain gitu kan. Tapi ya udah. Sometimes ada juga kayak yaudah deh nyicip deh dikit buat kayak udah deh yang penting udah gitu. Tapi nggak yang 1 mangkok habis gitu, yang 1 porsi habis enggak gitu. Sama kayak sate Padang pun juga gitu, misalnya
orang-orang pada beli nih, ada sate padang lewat atau lagi pengen pada sate padang gitu, ya udah beli. Tapi orang-orang satu porsi gue cuman paling 4 tusuk aja. Yang penting udah ngerasain, that's it. Karena mikirnya lagi effortnya lu harus bakar segini tuh males banget gitu. Yang baik sih abangnya ya. Hah? Iyalah. Mau dibeli 4 tusuk? Loh enggak. Kan belinya banyak. Tapi iya. dibagi sama yang lain, kita enggak. Gak sekalian beli sama gerobaknya. Oh ya jangan. Itu latihannya gimana? Nah, kalau ini makanan favorit banget deh buat Alex itu apa? Makanan favorit. Dendeng balado. Oh, dendeng balado. Itu udah lama banget. Enggak. Ada deh beberapa minggu lalu nyokap bikin ya, tapi itu tuh sebenarnya paling enak pakai nasi panas-panas gitu. Tapi gue bisa sacrifice, enggak lah, dendengnya aja, nasinya dikit gitu. Kalau nasinya sebakul tuh kayak rasanya juga nggak enak sih, karena aku ngerasa lambung tuh udah kecil gitu. Jadi makan sedikit tuh udah kenyang. Tapi memang 1-2 jam lagi tuh pengen makan lagi gitu loh. Ya cari makanan lagi gitu. Kalau nggak cari makanan ya minum gitu. Cuman kata Adrian, ini Bapak kurang lemak, kata dia. Wow. Iyalah, orang lean banget. Dia bilang, kalau Bapak masih ngerasa lapar, ini kurang lemak, dia bilang gitu. Oh, berarti gue boleh sirloin dong. yang lemaknya yang sehat. Jadi ya udah, akhirnya paling beli alpukat gitu. Kalau nggak fish oil gitu. Udah disediain dari Boots kemarin. Tadinya udah. Makasih loh Boots. Iya. Tadinya kan ya, Bootsnya. Ya. Tadinya udah mau beli fish oil sendiri kan. Terus tahu-tahu Pak menang nih, terus dapat di email, wah ada vitamin, ya udah. Oke, nah terakhir kalau misalkan dari Alex sendiri ada nggak tips-tips nih atau nggak mungkin saran untuk orang-orang yang mau mencoba transformasi? Kalau aku sih yang pasti motivasinya dulu ya, karena aku berangkatnya dari penyakit back pain gitu, lower back pain. Terus yang kedua kesininya tuh ditambah umur sih, karena katanya makin tua itu otot makin berkurang. Jadi kalau nggak di-maintain dengan nge-gym, bukan nge-gym ya, latihan beban itu akan berkurang sendiri. Apalagi orang-orang yang katanya kalau kebanyakan kardio gitu, bahkan ototnya nanti pas udah tua berkurang. Ya, gue nggak mau dong, kita kan mau tuanya mau jalan-jalan, mau happy gitu kan. Gitu. Jadi ya berangkatnya dari situ, motivasi dulu. Habis itu ya kalau udah termotivasi ya mulai komitmen gitu. Kalau emang udah kerjain ya kerjain, nggak usah ya jangan setengah-setengah lah gitu. Dan cari informasinya yang benar gitu, dan selalu berpikir kritis sih. Jadi kayak misalnya Adrian suruh ngapain gitu, awal-awal aku silent gitu, tapi dia tetap kayak mancing nanya, yang mana Pak yang pegel gitu, pegel yang dirasain apa, pegel, sakit atau ada nyeri gitu. Enggak, pegel. Kalau nyeri bilang ya Pak gitu. Jadi the good thing from him itu dia pasti setiap gerakan itu dia nanya gitu. Dan dia bisa ngelihat gitu. Ini sebenarnya orang ini salah, tapi gue nggak mau ngejudge dulu. Gitu. Gue nggak mau ngejudge dulu. Terus dia coba nanya. Ini namanya coaching kan kayak gitu ya. Harus nanya dulu gitu. Terus ya kalau pakai PT ya be curious aja gitu, nanya sama mbaknya apa yang dirasain kita omongin gitu. Terus kalau ngerasa misalnya nih angkat beban yang ini, kok gua set keberapa udah repetisi keberapa udah capek ya gitu. Tanya, kenapa ya gua begini gitu.
kenapa ya, cari tahu gitu, apa formnya salah atau atau emang kurang dari powernya gitu. Ya perjalananku transformation kayak gini tuh ya dilewatin dengan hal-hal kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar oh ya ikutin aja di YouTube begitu dia gerak itu ya udah gue gerak gitu. Nggak berlaku di saya sih gitu, karena I've been there gitu, udah belasan tahun olahraga hasilnya nggak kayak gitu. Jadi ya more curious aja dengan your body sama punya awareness gitu. Itu aja sih, awareness sama body sendiri. Jadi when you move, otot apa yang digerakin itu yang kita harus bisa rasain gitu. Oh, oke. Sekali lagi congratulations. Congratulations. Thank you. Ya. Thank you. Nanti segera kita ketemu ya, ketemu di klub. Mau bikin special photoshoot bareng. Photoshoot. Waduh itu. Berarti aku belum boleh saburi dulu nih kayaknya. Thank you ya Alex ya. Thank you. Amin aman sehat selalu buat Paradigm People. Kalau misalnya mungkin kalian juga punya keluarga atau punya sahabat yang punya pengalaman yang sama seperti Alex, jadi nge-gym lama terus belum dapat hasilnya, boleh di-share konten ini ya, karena dengan kita share konten kita tuh bukan cuma kasih energi, inspirasi atau motivasi doang, sometimes kita bisa menyelamatkan hidup seseorang. Jadi kalau misalnya kamu merasa ada teman yang kayaknya gini terus nih, nge-gym belum dapat hasilnya ya gitu, nah kirim kontennya, oke? Dan aku mau ngajakin buat yang nonton di YouTube, siapa yang setuju kalau nanti pas kita udah bisa podcast live, kita podcast bareng lagi, tapi Alex gak pakai baju. Tulis di komen bawah. Ya. Udah kayak beauty pageant dong. Kalau misalnya ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Dan please follow our social media, ada banyak nih, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Thriller. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast, powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Thank you, Alex. Thank you, Franz. Thank you, Eric. Bye-bye.